Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mor Anjani. Saya akan memaparkan tentang hakikat pembelajaran IPA kelas rendah. Langsung saja, IPA merupakan gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fowler dalam Wina Putra, yang merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala dan kebendaan yang sistematis, yang tersusun secara teratur, berlaku umum berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. IPA sebagai khusus. Metode khusus yang dimaksud merupakan langkah-langkah seorang ilmuwan dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan gejala-gejala alam, pengetahuan berupa teori yang diperoleh melalui hasil perhitungan atau pemikiran yang tidak akan bertahan kalau tidak sesuai dengan hasil observasinya, sehingga suatu teori tidak dapat berdiri sendiri. Teori selalu didasari oleh hasil pengamatan. IPA sebagai metode ilmiah. Jika IPA merupakan suatu jenis pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan cara yang khusus, maka cara tersebut dapat berupa observasi, eksperimentasi, pengambilan kesimpulan, pembentukan teori observasi, dan lainnya. Karakteristik IPA. IPA disiplin ilmu memiliki ciri-ciri sebagai disiplin ilmu lainnya, yang setiap disiplinnya ilmu lainnya mempunyai ciri umum, juga mempunyai ciri khusus atau karakteristik. Ciri-ciri khusus. IPA mempunyai nilai ilmiah, yang artinya kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemuannya. Contoh seperti nilai ilmiah atau perubahan kimia pada lilin yang dibakar, seperti benda yang mengalami perubahan kimia mengakibatkan benda hasil perubahan suatu tidak dapat dikembalikan ke sifat benda sebelumnya yang mengalami perubahan atau tidak dapat dikembalikan ke sifat semula. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. IPA yang merupakan ilmu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, atau penyimpulan-penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya, kiat-mengkiat antara cara yang satu dengan cara yang lain. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bangan-bangan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk eksperimentasi dalam observasi yang lebih lanjut. IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi pengamatan, penyusunan hipotesis, perencanaan, eksperimentasi, percobaan atau penyelidikan, pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Aplikasi merupakan penerapan metode atau kerja ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang objek, fenomena alam atau makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar. Kedudukan IPA sebagai proses, produk, dan sikap ilmiah. IPA sebagai proses. Mari kita telusuri materi kajian IPA sebagai proses. Dari kajian sebagai proses mengandung pengertian cara berpikir dan bertindak untuk menghadapi
untuk menghadapi atau merespon masalah-masalah yang ada di lingkungan. Jadi IPA sebagai proses menyangkut proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau produk yang kemudian dikenal dengan proses ilmiah. Melalui proses-proses ilmiah akan didapatkan teman-teman ilmiah yang berwujud proses ilmiah yang berupa kegiatan ilmiah yang disebut sebagai inquiry, penyediaan ilmiah. Jenis-jenis keterampilan, proses dan pengertiannya. 1. Mengamati. Mengamati adalah kegiatan yang melibatkan suatu atau lebih alat indera pada tahap pengamatan. Orang yang hanya mengatakan kejadian yang mereka lihat dengan raba, rasa, cium. Pada tahap ini seseorang belajar mengumpulkan petunjuk. Kegiatan ini yang membedakan antara pengamatan dengan penarikan kesimpulan atau pengajuan pendapat. Pembedaan antara pengamatan dan penarikan kesimpulan atau pengajuan pendapat. Contoh seperti merasakan air, gula, meraba permukaan daun, mendengarkan bunyi atau dari dawai yang dipetik, mengamati daur air atau mencium bau. Kedua, menggolongkan atau mengklasifikasi. Menggolongkan adalah memiliki berbagai objek atau peristiwa berdasarkan persamaan sifat khususnya sehingga diperoleh kelompok sejenis dari objek atau peristiwa yang dimaksud. Dua hal penting yang perlu dicermati dalam pengembangan keterampilan mengklasifikasikan adalah kegiatan penghimpun hasil pengamatan dan menyajikan dalam bentuk tabel hasil pengamatan. Dan kegiatan memiliki hasil pengamatan sesuai sifat khusus yang tidak dimiliki oleh objek dan atau peristiwa serta menyajikan dalam tabel klasifikasi atau penggolongan atau pengelompokan. Yang ketiga, mengukur. Mengukur adalah kegiatan perbandingan benda yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk kegiatan mengukur diperlukan bantuan alat-alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukur. Contoh, mengukur panjang, lebar, tinggi lemari dengan menggunakan alat ukur panjang yang sesuai, yaitu meteran gulung atau roll meter, bukan menggunakan penggaris plastik. Hal ini penting yang perlu diperhatikan ketika akan menggunakan alat ukur. 1. Cara menggunakan alat ukur. 2. Kapasitas maksimal alat ukur. 3. Nilai skala atau alat ukur. Yang keempat, mengkomunikasikan. Mengkomunikasi adalah kegiatan menyampaikan perolehan fakta atau konsep dan prinsip ilmu pengetahuan dalam bentuk audio, visual atau audiovisual. Cara-cara komunikasi yang sering digunakan dalam ilmu pengetahuan selain dengan bahasa tulisan maupun lisan, yang melalui sajian bentuk grafik, tabel gambar, bangan, simbol atau lambang persamaan matematika. Yang kelima, menginterpretasi data. Menginterpretasi data adalah memberi makna pada data yang diperoleh dari pengamatan karena data tidak berarti apa-apa sebelum diartikan. Menginterpretasi data berarti memberi arti atau makna. Misalkan seperti mengartikan tabel data, mengartikan grafik data. Menginterpretasi juga diartikan menduga dengan pasti sesuatu yang tersembunyi di balik fakta yang teramati. 6. Memprediksi. Memprediksi ialah menduga sesuatu yang akan terjadi berdasarkan pola peristiwa atau fakta yang sudah terjadi. Prediksi biasanya dibuat dengan cara mengenal kesamaan dari hasil berdasarkan pada pengetahuan yang sudah ada, mengenal bagaimana kebiasaan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pola kecenderungan. Prediksi berkaitan erat dengan
observasi, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan. Prediksi dapat diobservasi yang sesama dengan penarikan kesimpulan yang sahih mengenai hubungan antara peristiwa-peristiwa yang diobservasikan. Sejumlah kemampuan yang tercakup dalam menggunakan keterampilan memprediksi yaitu mengantisipasi berdasarkan kecenderungan, mengantisipasi berdasarkan pola, dan mengantisipasi berdasarkan hubungan antara data atau informasi. 7. Menggunakan alat. Menggunakan alat adalah kegiatan merangkai dan menggunakan alat-alat untuk kegiatan menguji atau kegiatan percobaan atau eksperimen. 8. Melakukan percobaan adalah keterampilan untuk mengadakan pengujian terhadap ide-ide yang bersumber dari fakta, konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan sehingga dapat diperoleh informasi yang menerima atau menolak ide-ide. Itulah dia materi yang telah saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.